Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Rahdan dengan NIM 123490051 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 12 mata kuliah Sensor dan Aktuator bersama kedua rekan saya yang yaitu Imada Chandra Dipananda dan Yusuf Hidayat. Saya di sini selaku akan mensimulasikan cara kerja serta seperti apa sistem alat yang kami buat, yang dengan judul pemantauan perancangan sistem aktuasi plus otomatis dan debit air. Oke, ini adalah tampilan dari alat sistem yang kami buat, yaitu perancangan sistem pemantauan debit air dengan aktuasi plus otomatis. Di sini tampak bagian awal, bagian base-nya, yaitu kami membuat dengan bahan triplek dengan tebal sekitar 3-5 mm. Lalu di sini kami memberikan dudukan dengan kayu, lalu di sini dengan cetak 3D printing. Nah, pada bagian utama sistemnya yaitu kami membuat dua buah jalur pipa yang bercabang di sini. Nah, untuk sensor yang kami gunakan yaitu di sini ada sensor aktuator sebagai variabel yang diukur yang berpengaruh dalam perancangan sistem ini. Di mana sensor water flow ini dia mengukur debit air ataupun laju arus air. Lalu untuk aktuatornya sendiri di sini yaitu ada solenoid valve dengan tegangan 12 volt DC yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran di sini. Jadi apabila solenoid valve ini diberi tegangan 12 volt, maka pelungar atau pistonnya akan bergerak membuka atau menutup. Lalu di sini ada pompa DC 12 volt. Kenapa kami pilih 12 volt? Karena agar bisa memberikan tekanan air yang kuat, yang cukup untuk membersihkan hambatan yang berada di dalam pipa seperti kotoran ataupun hambatan lain. Lalu di sini merupakan penganalogian sebagai variabel yang bisa kami mainkan set point, yaitu sebuah stopper atau kontrol yang berfungsi mengatur laju debit aliran air secara manual. Ini yaitu merupakan dudukan daripada penampungan air yang akan kita amati tinggi rendahnya air, dilengkapi dengan selang yang merupakan untuk suplai air dari bawah, toples bawah. Di sini tersambung dengan pompa motor 12 volt ini. Lalu di sini ada box casing. Di bagian atas kita melihat LCD 16x2 cm yang sudah include dengan terpasang modul I2C di bawahnya. Kita buka, di sini terlihat ada dua pasang baterai 3,7 volt. Lalu microcontroller sebagai otak utama yang kami gunakan yaitu ESP32C3 yang lebih ringkas namun tetap berteknologi tinggi seperti ESP32. Lalu di sini ada modul step down dan yang paling penting yaitu pengaturan dari relay modul dengan 4 channel, dimana yang dipakai hanya 3 channel, yaitu channel yang pertama untuk mengatur aktuator dari pompa DC 12 volt, yang kedua yaitu pompa DC 5 volt, dan yang di bawah yaitu untuk solenoid valve tersendiri. Sini terdapat input USB untuk relaynya. Pada bagian samping terdapat jack barrel DC untuk suplai utama arus 12 volt untuk menjalankan semua sistemnya. Dan sementara di bagian samping berlawanan terdapat tombol saklar on off yang berfungsi untuk menonaktifkan sistem microcontroller dan LCD-nya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah di sini terlihat langsung pompa DC 5 volt yang berfungsi untuk menyedot air yang sudah diturunkan dari penampungan atas ke bawah, lalu akan disedot atau dinaikkan kembali ke atas agar siklusnya berulang kembali. Di sebelahnya juga terdapat toples yang sama yang berfungsi sebagai penyangga. Lalu ada dua kaki di kiri dan kanan.
Yang sendiri pertama kita aktifkan kontak on off yang di sebelah kanan. Di sini maka LED akan menyala dan menampilkan isi flow yaitu 0.0, yaitu tidak ada tekanan air atau debit air. Maka di sini akan coba kita buka sedikit. Kita buka seperempat, buka setengah. Friksi 0,7. Kita buka 3/4. Lalu kita buka full. Dan yang paling tinggi yaitu 1.0. Ketika itu tertutup dan aliran air masih banyak, coba kita nyalakan sistem. Tahap pertama, solenoid langsung membuka, air langsung berkurang, membuka pompa bergerak. Kita lihat apakah akan turun air. Kita tunggu lagi sampai sensor mendeteksi. Oke, mungkin sekian hasil dari penjelasan tentang alat yang saya buat, yang pada intinya ketika sensor arus water flow ini mendeteksi kekurangan debit air di bawah ambang batas, maka dia akan memberikan feedback ke sistem, yang mana sistem akan mengaktifkan relay untuk solenoid dan pompa agar bekerja selama 3 detik, yang mana secara otomatis akan menyemprotkan aliran air yang sangat deras ke bagian sini, yang diharapkan bisa membersihkan bagian dalam pipa dari hambatan ataupun penyumbatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.